Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nih. Nggak kita kasih bawa pulang Almira. Teman-teman hadirin sekalian, Belum disampul sayang. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak suka kayak gini ya. Teman-teman pasti sudah tahu kisah kecil dan remaja Nabi Musa alaihissalam. Baiklah, saya akan menyampaikan sebuah kisah, yakni kisah perjuangan Nabi Musa alaihissalam untuk membebaskan para budak Bani Israel dari genggaman Raja Fir'aun. Setelah Nabi Musa alaihissalam menikah dengan salah satu putri Nabi Syuaib alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam pun kembali ke tanah Mesir, yakni tanah kelahirannya. Ketika di Mesir, Nabi Musa alaihissalam diminta oleh para budak Bani Israel untuk membebaskan mereka dari Raja Fir'aun. Lalu Nabi Musa alaihissalam pun menemui Raja Fir'aun, dan Raja Fir'aun pun mengatakan, Nabi Musa alaihissalam menuju Raja Fir'aun dan mengatakan bahwa dia bukanlah raja, dia bukanlah Tuhan. Tuhan itu hanyalah Allah dan dia adalah utusannya. Namun Raja Fir'aun tidak percaya dan menyuruh Nabi Musa alaihissalam membuktikan bahwa dia utusan Tuhan. Lalu Nabi Musa alaihissalam pun pergi ke Sungai Nil dan mengubah Sungai Nil menjadi darah. Setelah melakukan itu, Raja Fir'aun tetap tidak percaya dan memanggil dua tukang sihirnya yang paling hebat untuk melawan Nabi Musa alaihissalam. Dua tukang sihir Raja Fir'aun itu mengeluarkan sebuah ular kecil-kecil. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam diberikan keanugerahan oleh Allah dengan melempar tongkatnya menjadi ular yang sangat besar dan memakan ular kecil-kecil tukang sihir tersebut. Di situ banyak yang bertunduk kepada Nabi Musa alaihissalam dan mengakui bahwa Nabi Musa adalah utusan Allah. Namun Raja Fir'aun tetap tidak percaya dan ingin membunuh Nabi Musa alaihissalam beserta para budak Bani Israel. Lalu Allah pun memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk membawa para budak Bani Israel keluar dari Mesir. Saat perjalanan mendesak, di depan mereka terdapat laut merah yang membentang luas, sedangkan di belakangnya diikuti oleh Raja Fir'aun dengan bala tentaranya. Lalu Nabi Musa alaihissalam pun menghentakkan tongkatnya dan membelah laut merah untuk mereka melewatinya, dengan diikuti Raja Fir'aun dengan bala tentaranya. Setelah Nabi Musa alaihissalam beserta umatnya itu sudah melewati laut merah, lalu ketika Raja Fir'aun dan bala tentaranya masih di dalam laut merah tersebut, Nabi Musa alaihissalam pun segera menghentakkan tongkatnya sekali lagi untuk menyatukan kembali laut merah tersebut, dan tenggelamlah Raja Fir'aun beserta bala tentaranya. Setelah kejadian ataupun peristiwa tersebut, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Hingga pada saat itu mereka kehausan dan memohon kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menurunkan air tadi itu. Lalu Nabi Musa alaihissalam pun menghentakkan tongkatnya ke batu dan muncullah air yang bisa diminum oleh umatnya tersebut. Setelah itu mereka pun sampai ke Gunung Sinai. Sewaktu mereka di semenanjung Sinai, di situ cuacanya sangat panas, seperti bumi mau dibakar. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmatnya kepada Nabi Musa alaihissalam beserta umatnya, yakni awannya melindungi mereka agar tidak kepanasan. Setelah itu
umat Nabi Musa alaihissalam merasa kelaparan dan menyuruh Nabi Musa alaihissalam untuk menurunkan makanan. Lalu dengan izin Allah pun Nabi Musa alaihissalam menurunkan makanan yang bernama manna dan salwa. Apa itu manna? Manna adalah sesuatu yang manis seperti madu, sedangkan salwa adalah burung puyuh yang berbondong-bondong secara bergantian. Setelah mereka diturunkan makanan, mereka tetap tidak bersyukur dan ingin meminta makanan lagi. Sempurna kan? Ya kan? Itulah jerih payah Nabi Musa alaihissalam untuk membimbing para budak Bani Israel. Sulit nggak? Sulit kan? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Salam Sesi pulang. Pertanyaan. Pertanyaan pertama. Kemanakah Nabi Musa pergi Nggak apa-apa lah, cerdas cermat kan kayak gitu. Iya, kalau misal betul nggak jawabannya? Nah, kemana? Lanjutkan pertanyaannya. Kemanakah Nabi Musa alaihissalam pergi setelah menikah dengan salah satu putri Nabi Syuaib alaihissalam? Mesir, udah jawab. Tuh, kalau salah nggak jadi dia. Lanjut. Ayo cepat, waktu kita udah lebih. Yaitu siapakah yang meminta Nabi Musa alaihissalam untuk membebaskan mereka? Umat Bani Israel. Mantap. Masih gantian ya. Almera besok kisah. Senin. lanjut. Apa yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam saat disuruh Raja Fir'aun untuk membuktikan bahwa dia adalah utusan Allah? Mantap. 4 orang terakhir gulung tikar. Seterusnya yaitu berubah jadi apakah tongkat Nabi Musa itu? Dapat duluan. Mana berubah jadi naga? Siapa duluan tadi? Ini ada di depan. Opa, lanjut pertanyaannya. Apa yang dilakukan ular besar Nabi Musa alaihissalam? Mana mukbang? Mukbang ular kecil. Ayo cepat. Jangan lama-lama. Tunjuk terus pulang. Kita udah lama kali pulang ini. Apa mukjizat Nabi Musa alaihissalam ketika di Laut Merah? Nih, udah cepat. Lanjut. Ini biar salam sama Abi itu lanjut. Gunung. Oh iya. Di manakah Nabi Musa alaihissalam pergi? Ke gunung? Nah, nih, apa dah? Tidak. Mesir ada doa juga. Kan tadi Mesir ada gunung Mesir. Makanan. Apa yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam ketika para budak Bani Israel kehausan? Tuh. Siapa tuh? Reja apa Lingga? Terus Lanjut. sebutkan makanan yang diturunkan Nabi Musa alaihissalam. Ya, apa namanya? Kamila, Salwa sama Kamila. Salwa apa? Salwa sama Amina. Dah, cepat. Dah, cepat. Kawannya Salwa kan Kamila. Apakah itu mana? Nih, Amira. Kalau salwa apa? Salwa. Jadi semangat ya.
Almera kalau menghafal di sini kisahnya kayak Badar kayak Bambang itu. Masa mau Baru dibawa datang pulang? langsung ngafal gitu. Maksudnya langsung dibawa. Iya. Apa yang nikmat apa yang diberikan Allah ketika para budak Bani Israel beserta Nabi Musa alaihissalam kepanasan di Gunung Sinai? Fajril. Saya nggak pernah dengar. Lanjut cepat 4 orang gulung. Terus Makan ya. Terus habis. belum bisa ya. Lanjut. Kenapa para budak Bani Israel sulit untuk dibimbing? Banyak penduduknya. Karena bego-bego semua. Karena bandal. Karena terlalu pintar. Yo pas. Udah Udah lanjut. Para orang tua nggak mau bersyukur. Udah setengah 10 ini. Lanjut terus. Terus Kalau nggak tahu jawab lanjut. Nah, biar ini semua yang nyusahin. Udah closing. Udah semuanya gulung. Sadaqallahul azim. Udah lama kali pulang ini. Nanti sambung lagi ya.